Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kristina Sinta. Saya dari kelas manajemen pagi C, NIM 1810416752. Pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah video, yaitu yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Pak Adi Mursalin SEMM, yang berupa tugas terstruktur membuat sebuah video atau menjelaskan dan menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati. Suasana hati atau mood adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali atau meskipun tidak selalu tanpa rangsangan konvensional. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan efek. Efek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Pertanyaan yang berikut ialah, jelaskan hubungan antara efek suasana hati dan emosi. Yang pertama, efek. Beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Sedangkan emosi disebabkan oleh kejadian spesifik, durasi yang sangat cepat, banyak ragam, disertai oleh ekspresi wajah, berorientasi tindakan. Sedangkan suasana hati penyebabnya umum dan tidak jelas. Durasi lama, terdiri dari efek positif dan negatif, tidak diekspresikan pada wajah, dan bersifat konektif. Pertanyaan selanjutnya, coba berikan contoh beragam emosi. Yang pertama, rasa marah, takut, sedih, bahagia, benci, terkejut, kecewa, malu, iri, jijik, berharap, cemburu, gembira, cinta, bangga, frustasi, dan antusias. Pertanyaan yang berikutnya ialah, apa yang dimaksud dengan biologi emosi, intensitas emosi, dan frekuensi dan durasi emosi? Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama, biologi emosi. Emosi berasal dari sistem limbik otak. Wanita cenderung mengalami sistem limbik yang lebih efektif daripada pria. Intensitas emosi. Setiap orang yang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Perbedaan tersebut dibedakan oleh kepribadian individu. Sedangkan frekuensi dan durasi emosi adalah seberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya atau mengekspresikan emosi tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan struktur suasana hati. Yang pertama, efek negatif tinggi, yaitu tenang, gugup, stres, dan kecewa. Efektif positif tinggi, waspada, semangat, gembira, bahagia. Efektif positif rendah, sedih, depresi, bosan, dan lesu. Sedangkan efek negatif rendah, puas, damai, rileks, dan tenang. Pertanyaan berikutnya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Yang pertama, kepribadian. Waktu dalam hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, dan jenis kelamin. Pertanyaan yang selanjutnya ialah, apa yang dimaksud dengan regulasi emosi? Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan, tenang ketika mengalami tekanan, dan mencegah diri dari keterpurukan perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih. Dan pertanyaan selanjutnya, jelaskan aspek regulasi emosi. Yang pertama, strategi
Individu meyakinkan bahwa ia mampu untuk mengatasi masalah, mengurangi emosi negatif maupun mengendalikan diri. Tujuan ini seperti individu memiliki kemampuan yang bertujuan untuk menghindari emosi dan agar tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakan sehingga tetap dapat bersikap dan berperilaku dengan baik. Dan yang berikutnya ialah dorongan. Individu memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang dirasakan serta merespon yang ditampilkan. Dan yang berikutnya ialah penerimaan. Individu memiliki kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang terjadi yang dapat menimbulkan emosi negatif namun tidak merasa malu untuk merasakan emosi tersebut. Dan pertanyaan selanjutnya ialah apa yang dimaksud dengan kerja emosional? Kerja emosi adalah ekspresi seorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antara personal di tempat kerja. Dan pertanyaan yang selanjutnya ialah apa yang dimaksud dengan emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampakkan? Yang pertama ialah emosi yang dirasakan adalah emosi sebenarnya individu. Emosi yang ditampilkan adalah emosi yang dirasakan adalah emosi sebenarnya dari seseorang individu, dan emosi yang ditampilkan adalah emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu dan bentuk emosi bawaan tetapi emosi yang dipelajari. Berikutnya ialah apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi secara mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. Kecerdasan emosional tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan diri, namun juga mencerminkan bagaimana cara mengelola ide, konsep, karya, atau produk sehingga hal tersebut diamati oleh banyak orang. Dan pertanyaan yang berikutnya ialah jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama, faktor otak. Mengungkapkan bagaimana otak telah memberikan tempat yang istimewa bagi amigdala yang memiliki tugas untuk menjaga emosi, penjaga yang mampu membajak otak. Yang berikut ialah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga berperan sebagai wadah untuk mempelajari emosi, dan lingkungan tersebut seseorang akan belajar mengenai bagaimana perasaan diri sendiri dan bagaimana anggota keluarga menanggapi perasaan tersebut. Dan yang berikut ialah lingkungan sekolah. Setelah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah mengajarkan kepada anak sehingga individu yang mampu mengembangkan keintelektualan dan bersosial dengan teman sebaya sehingga anak dapat berekspresi dengan bebas tanpa terlalu banyak diatur dan diawasi secara ketat. Dan pertanyaan terakhir ialah sebutkan dan jelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional. Yang pertama, kecerdasan diri adalah sadar atas apa yang dirasakan. Yang kedua, manajemen diri adalah kemampuan mengelola emosi dan dorongan-dorongan Anda sendiri. Dan yang berikut ialah motivasi diri adalah kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. Dan yang keempat, empati adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dan yang terakhir ialah keterampilan sosial adalah kemampuan menangani emosi-emosi orang lain. Sekian penjelasan atau jawaban dari saya atas pertanyaan yang diberikan oleh dosen kami yang berupa tugas struktur. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat.
pagi.